Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, kita akan nyanyikan satu lagu, Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini hati kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa atas segala pimpinan penyertaan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini sebelum kami akan membuka kebaktian kami pada pagi hari ini dengan satu pastian bahwa pertolongan daripada kami datang daripada Engkau ya Bapa, yang telah menjadikan langit dan bumi dan dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya akan kami sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman melalui video klip. Shalom and happy Sunday. Welcome to the church. Selamat datang di Gereja Isa Al-Masih Maleer. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik selalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah akhir-akhir ini menyadari bahwa ada banyak hal terjadi akhir-akhir ini, perubahan-perubahan, apalagi kita sedang bergerak di masa yang masih pandemi, tapi menuju juga ke arah post-pandemi atau menuju ke endemik. Tapi rasa-rasanya beberapa tahun terakhir ada banyak hal yang terjadi, dan itu cukup dikatakan menguras energi atau bahkan menguras emosi, sehingga cukup merubah diri kita dalam hal berelasi atau hubungan, khususnya di keluarga. Apakah merasakan mulai tidak harmonis, komunikasi mulai tidak baik, atau tidak lancar? Nah, untuk sebab itu, gereja kita pada bulan ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu keluarga yang bahagia di tengah zaman yang bergejolak, di mana kita akan membahas tentang bagaimana keluarga yang memiliki fondasi yang kuat, yang sehat adalah keluarga yang mampu untuk menerima, mengampuni, juga keluarga yang mampu untuk saling menopang, menguatkan, dan juga bagaimana keluarga harus mampu untuk membangun atau memiliki suatu komunikasi yang sehat, sehingga mampu untuk mengatasi konflik, baik itu antara pasangan suami istri ataupun antara orang tua dengan anak. Bagaimana juga di era digitalisasi ini, kita melihat itu dapat membawa pengaruh yang buruk buat generasi muda. Untuk itu, orang tua diharapkan mampu untuk membangun relasi dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, sehingga mampu untuk mengkomunikasikan tentang hal-hal yang coba dihadapi bersama, khususnya di era digitalisasi ini. Bagaimana gereja mencoba menjadi jembatan antara generasi senior dengan generasi junior atau orang tua dengan anak di zaman now ini. Bagaimana yang terjadi miskom, ketidaksepakatan, ketidaksepahaman akan sesuatu yang terjadi yang bersifat masa kini, sosial media,
online hal yang sudah bersifat online, pada akhirnya gereja akan mencoba untuk menjembatani itu, sehingga harapan kami adalah setiap keluarga bisa terberkati dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dihadapi di masa sekarang ini. Ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum mendapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai 5.30 sampai dengan 6.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 19.00. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Kami mengundang seluruh jemaat kaum wanita untuk webinar kesehatan online via Zoom yang akan membawakan tema tentang All About Breast Cancer. Ibadah ini diadakan pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 16.00 dengan pembicara Pendeta Dr. Bambang Susanto. Dalam webinar ini juga akan disertai dengan sesi tanya-jawab. Zoom Meeting ID beserta passwordnya bisa dilihat di layar LCD. Mari jangan lewatkan kesempatan ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk dapat menghadiri ibadah spesial HUT Usia Emas GIA Maleer secara hybrid yang akan diadakan pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 10 pagi bertempat di Gereja Lantai 1. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Dwi Kurniawan yang akan membawa tema Beroleh Kasih Karunia. Link Zoom-nya dapat dilihat di layar LCD. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat meng-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya, nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan ushers maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun, sesuai dengan anjuran pemerintah. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini setiap kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Semua yang nikmati kebaikan Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bukti karyamu nyata. Kau angkat sakitku.
percaya Tuhan Yesus baik, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita ada hari ini, semua karena Tuhan. Kita kuat sampai hari ini bukan karena kita yang hebat, tapi karena adalah Allah yang hebat, yang beserta dengan kita. Amin. Amin. Siapkan hati kita. Kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah.
ini sebuah lagu yang cukup sederhana. Tapi di zaman dulu orang biasa sebelum mereka pergi berperang, sebelum mereka berangkat untuk berperang, para tentara biasa akan menyanyikan lagu ini. Sebelum mereka berhadapan dengan sebuah peperangan, ada sebuah keyakinan bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang. Sebelum mereka berhadapan dengan banyaknya tantangan dan resiko di depan, mereka menyanyikan sebuah keyakinan iman bahwa Allah yang akan memberikan kemenangan. So pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, angkat tanganmu, naikkan sebuah keyakinan, naikkan pujian dengan sebuah iman bahwa Allah yang bertindak bagi kita, bahwa Allah yang berperang bagi kita. Saya selalu katakan, ketika pujian dinaikkan, surga akan turun ke bumi. Ketika penyembahan dinaikkan, surga akan bertindak buat kita. Dan keluar dari tempat ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Keluar dari tempat ini, kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kita keluar dari tempat ini, kita keluar dengan tanpa beban. Kita keluar dengan sebuah jaminan bahwa Allah beserta dengan kita. Haleluya, Engkau Tuhan, Kau beserta kami. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas menyembahmu, menyembahmu. Biarlah semua yang bernafas mengakui Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Bagi Engkau Allah yang mulia, bagi Engkau Allah yang besar, bagi Engkau Allah yang setia, bagi Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah sedetik pun, tak pernah sekali pun matamu berlalu dari pemandangan kepada kami. Setiap langkah kami, setiap jalan kami, setiap hembusan nafas kami, semuanya menceritakan kebaikan-Mu, semuanya menceritakan kasih setia-Mu. Dan sampai pada akhirnya, Tuhan Kau Allah yang melanjutkan kasih setia-Mu bagi kami. Dan biarlah sepanjang hayat kami, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Hidup kami penuh kemenangan, hidup kami akan berlimpah dengan kasih karunia, hidup kami berlimpah dengan damai sejahtera, hidup kami berlimpah dengan ketenangan di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, I come to worship You. Lord, I come to worship You. I come to worship You. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bermazmurlah bagi Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bersoraklah bagi Dia, Allah kemenanganmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Raja, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Setiap kita yang percaya kita bersuka cita pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menyimak persembahan pujian dari Mazmur Bakti. Ya, sekali lagi saya mengajak kita sama-sama mari
teduhkan hati kita mau sama-sama menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kalau ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah Tuhan. Kalau ada pribadi yang selalu setia di sepanjang kehidupan kita sampai pada akhirnya, itu adalah Tuhan. Kalau ada pribadi yang selalu menyediakan bahunya untuk kita bersandar, itu adalah Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan, Tuhan, Engkau yang bersama kami, berjalan bersama dengan kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang
apa yang kami nyanyikan benar adanya ya Tuhan. Kami merasakan mengalaminya bahwa Engkau selalu bersama kami. Terima kasih yang tak terhingga Tuhan. Engkau benar gembala kami yang baik dan setia. Menuntun hidup kami, membimbing kami, melindungi kami, mencukupi kami. Terpuji-puji kiranya nama-Mu. Kalau kami ada sebagaimana ada sekarang, semua itu karena kasih karunia saja. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin puji-pujian ini, bahkan kami semua yang sudah menyembah-Mu. Berkati tim musik, berkati semua yang ada. Terpujilah nama-Mu. Saatnya Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu. Kuduskan kiranya kami sekalian, agar kami boleh berkenan di hadirat Tuhan dan berbicaralah apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengar seluruh doa kami ini ya Bapa, yang kami laskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ji Tuhan, lama sekali saya enggak kemari karena pandemik ya. Di Amerika juga ditutup lockdown. Ya kalau di sini enggak sampai lockdown ya, kalau di sana lockdown benar-benar. Dan di mana-mana di California juga lockdown. Dan sekarang lebih parah lagi, saya kira angka kematian yang paling banyak di dunia selama pandemik, dan ini terus berlangsung, ada yang baru lagi nanti saya kasih tahu, yaitu Amerika Serikat yang pertama itu. Udah melebihi 1 juta orang yang meninggal bukan yang terkena udah berjuta-juta. Tapi yang meninggal sudah lebih dari 1 juta. Dan betul-betul pukulan yang besar sekali di Amerika Serikat. Saya nggak tahu keadaan di sini, saya cuma banyak mendengar dari saudara-saudara saya bagaimana parahnya di sini. Sulitnya untuk kita berhubungan, sulitnya kita untuk belanja, sulitnya kita untuk kerja, bahkan juga beribadah. Yaitu punya dampak yang luar biasa pandemik ini. Dan rupanya belum selesai. Ya, kalau di sini ada varian baru katanya yang namanya B4, ya saya cuma tahu B2. Ya, ada B4, B5. Jadi varian dari Omicron. Tapi kalau di Amerika sudah ada yang baru tapi jenisnya lain, nggak ada hubungan dengan Omicron. Saya harap tidak diimpor dari sini ke sana atau diekspor ke sana. Tapi di sana sudah ada yang baru, mereka ucapkan selamat datang, ya. Namanya itu monkeypox. Ya. Udah lihat saudara? Belum ya? Saudara kalau ngelihat ngeri sekali ya, itu kayak orang penyakit kusta gitu ya. Dan itu bentol-bentolnya besar gitu ya, dan menjijikan sekali. Sekujur tubuh itu bisa kena semua. Dan sekarang sedang di sana cepat sih gerakannya untuk mencari apa kira-kira obatnya untuk menangani hal ini. Ya demikianlah saudara, inilah dunia kita ya, jangan kaget. Kecuali saudara dari planet yang lain ya, mungkin kaget ya. Kok begini, kok begitu dan sebagainya. Belum lagi selesai, wah luar biasa ekonomi terpuruk. Dalam sejarah ekonomi Amerika Serikat itu terpuruk luar biasa. Saya banyak ditanya sejak dari Jakarta itu sudah ditanya sama banyak hamba Tuhan, berapa minyak ataupun gasolin itu, bensin di sana. Dan saya katakan kalau di sini 13.000 kurang lebih ya, 13.000, di sana itu sudah mencapai 4-50.000 kalau dikalkulasikan per liter. Saudara bisa bayangkan, udah living cost-nya tinggi, sudah bensinnya aduh gak karu-karuan, inflasinya sampai lebih dari 10%. Ya luar biasa saudara, saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi demikianlah keadaannya, kalau boleh saya sharing sedikit kepada saudara sekalian. Jadi you are not alone, ya saudara nggak sendirian. Jadi di sana juga ngalami, ya ini pandemik bukan khusus untuk satu negara, tapi seluruh negara
dimanapun berada, di yang tersembunyi pun sekalipun kena juga, saudara. Dan ini mematikan, ya. Saya nggak tahu apa setelah ini. Saya nggak mau bernubuat, nanti dibilang lu buat-buat, ya. Jadi lebih baik saya diam dan berdoa. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan kalau udah nggak dapat firman Tuhannya dia buat lagi nubuat-nubuat lain. Saya nggak suka. Saudara, tema firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita gumuli bersama dengan hamba Tuhan di sini, yaitu bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama siapa ya? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, saudara, ada banyak ayat firman Tuhan, tetapi saya cuma ngambil sedikit saja supaya saudara bisa langsung mencerna dan mengingat selalu apa kata firman Tuhan ini. Dampak yang luar biasa negatifnya, luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, bahkan di gereja. Ya, sekarang saya tahu ada melalui YouTube ataupun melalui Zoom, mereka beribadah. Sama juga di Amerika Serikat, ya. Sekarang jarang orang bergereja. Yang tadinya rame begini di jarak seperti itu, ya 2 meter atau apa. Terus jadi sedikit, tambah sedikit. Dan kebanyakan orang tua nggak ada yang beribadah. Tapi di sini ada beberapa ya. Dan saya lihat di sana itu di Zoom. Nah, kalau di Zoom itu kelihatan semua, saudara. Makanya saya kurang begitu percaya orang yang beribadah di Zoom. Maaf ya. Karena apa? Saya lihat sendiri ini di sana, di sini enggak sedikit. Jadi yang saya perhatikan di rumah-rumah yang lagi Zoom, satu kali kepergok, saudara. Ngapain mereka? Lagi masak. Zoom, dia masak, dia makan, tidur-tiduran sambil ngunyah sesuatu. Wah, enak banget tuh ibadah seperti itu. Nah, saudara, ini yang membuat orang itu menjadi kesepian, membuat keluarga itu mendapat tekanan, frustrasi, stres, kemerosotan ekonomi, lalu kemudian ketakutan pribadi dan keluarga, belum lagi yang disebut ekofobia atau takutan pada kampung halaman, lalu kemudian terjadi homofobia. Homofobia itu berprasangka buruk, ya saudara, tak kala bertemu muka dengan orang lain, ya. Apalagi kalau udah langsung gitu jaga jarak begitu. Ya di restoran saya ada yang bersin aja, aduh gimana ya saya bisa pindah begitu. Nah itu udah homofobia, saudara. Selama karantina pengadilan negeri banyak yang menerima pengaduan kasus-kasus. Nah, ini yang luar biasa menimpa hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam suami istri, ya. Dan banyak, bukan hanya di sini, saya tahu di sini banyak yang mengajukan cerai. Di Amerika Serikat juga banyak, saudara, yang mengajukan cerai. Kalau ditanya alasannya yang paling utama adalah uang, duit. Itu yang paling utama itu, karena banyak yang di layoff, banyak yang dikeluarkan, ekonomi merosot, sekarang kehidupan keluarga siapa yang mau biayai? Bingung semua. Akhirnya ya sudahlah, sana kamu sana, biar saya hidup di sini sama anak-anak dan sebagainya. Sampai begitu rupa, saudara. Keterpurukan ekonomi sampai menghancurkan hubungan suami dan istri. Hubungan orang tua dan anak-anak. Anak-anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tidak ada waktu lagi bicara sama anak. Tidak ada keintiman lagi satu sama lain. Nah ini membuat orang itu jadi merasa lonely, merasa mau cari sesuatu yang bisa mengisi jiwanya. Sampai demikian, saudara, parahnya. Kalau kita perhatikan, saudara kasih, lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Saya nggak mau berbicara yang lain, tetapi saya tergerak hati untuk bicara apa yang definisi yang pertama mengenai suami dan istri ini. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Perhatikan ya, satu persatu kata. Tidak baik kalau manusia itu seorang, apa saudara? Diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Garis bawahi, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, artinya sejajar, equal.
Kalau di Amerika itu bilang equal opportunity. Ya, sama sepadan dengan dia. It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable to him. Jadi kalau saudara punya istri atau dapat pasangan yang kemudian dapat menjadi suami maupun jadi istri, jangan bilang nggak cocok. Bukan soal tinggi pendek, ataupun tingkat sosial, ataupun tingkat pendidikan, apapun saudara sebutkan. Tetapi kalau sudah direstui, sudah didoakan, sudah diberkati sebagai suami dan istri, Tuhan katakan di sana apa? Suitable. Jangan bilang enggak. Sekarang berubah karena setelah beberapa tahun, waduh baru tahu. Nah, apa karena hal-hal yang kecil itu membuat kita mengambil keputusan, wah nggak cocok, begitu. Nggak bisa saudara. Makanya saya katakan kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Suitable. Kalau yang namanya suitable, seperti saya pakai jas, suitable. Ini suit. Tapi harus suitable, harus cocok, harus pas. Begitu. Ya, apanya yang pas? Nah, kita akan kelola lebih lanjut di sini. Tuhan yang melembagakan, Tuhan yang menguduskan pernikahan sejak kitab Kejadian itu. Lembaga yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yang diresmikan oleh Tuhan, dilegalisasikan oleh Tuhan adalah pernikahan. Bukan yang lain. Pernikahan. Tuhan tidak pernah, sekali lagi, menciptakan lembaga perceraian. Enggak pernah. Kalau ketemu dalam ayat firman Tuhan, tolong tunjukkan ke saya. Enggak pernah Tuhan menciptakan lembaga perceraian, enggak ada. Yang ada pernikahan. Jadi jangan dibuat-buat. Jangan ditambah-tambah firman Tuhan ini. Nah saudara, ada masih banyak ayat-ayat indah yang mengungkapkan mengenai siapa itu suami, siapa itu istri. Ya, dijelaskan begitu detail oleh firman Tuhan. Kalau saudara mau tahu siapa saya ini suami, baca firman Tuhan. Job description juga komplit di sana. Cuma orang malas baca, malas belajar, akhirnya nggak tahu fungsi suami. Ya yang saya tahu dari orang tua mah cari uang. Begitu kah? No, enggak kayak gitu saudara. Kita kalau mau disebut orang Kristen, orang percaya Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, tapi juga kita harus percaya Alkitab adalah firman yang tertulis. Seperti mata koin yang gak bisa dipisahkan satu sama lain. Barulah dia berlaku suami dan istri. Nah saudara, ini penting sekali. Ya, tapi sejak kejadian itu, awalnya itu baik. Makanya kata kuncinya di dalam apa yang dijadikan Tuhan, creation apapun, baik. Ya. Kok ada orang yang bibirnya sumbing? Kok ada orang yang sakit? Kok ada bayi yang gak normal? Kok ada sakit ini? Kok ada sakit itu? Itu bukan maksud Tuhan yang pertama, saudara. Yang menjadikan semua itu setan. Saya nggak ngatakan setan, tapi setan. Setanlah yang menghancurkan, mengacaukan, merusak ciptaan Tuhan. Kenapa kok sampai ribut, sampai ngajukan cerai? Setan. Tapi sekali lagi ya, semua jangan disetankan. Apa-apa setan, tuh kan setan. Udah ada, cerai aja, oh, setan. Jangan begitu saudara. Yang membuat perceraian itu ya manusia. Yang memutuskan manusia. Diprovokasi sama setan. Ayo cerai aja, cerai. Nggak cocok. Tuh yang sebelah cocok tuh. Memang sih ada istilah ya. Istilahnya itu apa? Rumput. Oh hafal ya. Hebat, luar biasa. Jadi rumput tetangga lebih hijau dari yang kita punya. Nah, nggak heran kalau ungkapan itu terjadi di mana-mana begitu. Ingat saudara, ya,
rumput itu bisa hijau atau tidak itu tergantung dari yang punya. Kita yang bertanggung jawab. Ya. Nah, Saudara, kekacauan, kebingungan, kesepian terjadi di mana-mana sampai ada kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Aduh, saya sampaikan firman Tuhan ini tetapi dari ayat yang lain. Pak Pendeta yang ngajukan pertanyaan. Waduh, saya bilang, bukan jemaat, pendetanya yang nanya. Rupanya dia ngadepin nih kasus ini. Pak, ini saya lagi nanganin kasus perceraian. Udah terjadi? Sudah terjadi. Lalu dia bilang si perempuan ini, bahwa saya di KDRT-kan. Sama siapa? Siapa lagi kalau bukan suami? Yang tadinya lemah lembut. Wah, pokoknya dulu yang sekarang melayang begitu. Sampai demikian rupa di KDRT. Apa itu KDRT? Saya singkatan-singkatan di Indonesia itu kurang begitu apal. Kekerasan dalam rumah tangga. Saya mau tanya di sini, ada yang pernah KDRT? Alim semua. Luar biasa. Saudara yang kasih, ini KDRT betul-betul, sampai bonyok ininya. Itu sang istri. Kuatkan alasannya. Lalu dia bilang, cerai. Udah cerai. Menikah lagi. Sama orang Kristen juga sama. Ini bicaranya Kristen loh saudara. Lalu kemudian datanglah ke gereja lain, bukan gereja yang sama yang waktu dia diteguhkan sebagai suami istri. Lalu kemudian apa saudara? Waduh, direstui, diberkati sama gereja lain. Maklumlah, orang kuat. Siapa yang gak mau? Nah, pendeta itu ya udah kita berkati. Jadi kasus perceraian dan kemudian menikah kembali dengan orang lain, meskipun dia seiman, direstui. Saya sebentar nih mungkin ada yang protes. Mungkin, saya nggak tahu. Nggak disukai, it's okay. Saya harus sampaikan apa kebenaran firman Tuhan begitu. Kalau memang Tuhan sudah katakan yang suitable bagimu, engkau yang memilih, bukan. Dan Tuhan merestui. Kalau sudah suitable, jangan pernah itu dipisahkan. Apapun alasannya, there must be a way. Selalu ada cara. Selalu ada cara. Meskipun itu KDRT, ditanya lagi, dan perempuan itu bilang sama Pak Pendeta, emang saya nggak bisa mendapatkan kebahagiaan seperti suami istri yang lain? Pinter ngomongnya. Saya nggak mengatakan bahwa saya setuju dengan KDRT, tetapi perempuan ini mengajukan pernikahan kembali dengan alasan seperti itu. Yang pria, jelas itu cari lagi. Merasa tidak fair dan akhirnya menikah lagi dengan yang lain. Bolehkah dia minta supaya saya tuh setuju untuk menikah lagi dan diberkati? Sudah tahu jawaban saya? No. No. Saya tetap katakan tidak bisa. Meskipun alasannya begitu kuat. Apa jadinya kalau gereja itu, di dalam gereja itu suami istri cerai, kawin cerai. Itu gereja gimana itu? Apa artinya pernikahan kudus? Apa artinya suami istri menurut Alkitab? Dilema bukan? Kasihan gembala sidang ngadepin seperti itu. Kita harus punya prinsip berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Baca lagi Efesus 5 ayat 23. Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi di sini kita bisa lihat termaktub definisi ataupun arti sang suami itu sebagai pemimpin. Kepemimpinannya itu dipercaya, saudara, atas tubuh yang adalah
gereja yang adalah istri. Karena itulah gambaran suami istri itu, suami mempelai laki-laki itu adalah Kristus, sedangkan mempelai perempuan itu adalah gereja Tuhan, yaitu istri. Saya nggak akan bicara dalam kalau Tuhan tidak mengkaitkan Kristus dengan jemaat. Kalau manusia sudah menganggap bahwa pernikahan itu rentan, bisa cerai dan sebagainya, apa jadinya Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai istrinya? Gak ada lagi artinya gereja ini. Gak ada nilainya lagi. Jadi kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini. Masalahnya saudara yang kasih adalah peran suami dan istri ini tertukar atau ditukar atau berubah. Tidak yang semestinya. Ini yang pertama penyebabnya. Yang kedua apa saudara? Saling menghakimi, saling menuduh, saling mencari kesalahan partner atau pasangannya. Sedikit saja masalah langsung dituduh, langsung dihakimi. Begitu mudah itu mulut. Ini yang bahaya. Memang ada firman Tuhan lagi dari Yakobus bicara soal lidah. Waduh, ngeri banget. Dengan lidah kita memasyurkan Tuhan, memuji Tuhan dan sebagainya. Tapi dengan lidah juga bisa membakar, menghanguskan, menghancurkan hubungan. Siapa yang bisa menjaga lidah? Gigi, gimana yang ompong? Kan susah, nggak bisa diterjemahkan seperti itu. Berapa kali kita sudah mengumpat, berapa kali kita sudah menyakiti hati pasangan kita melalui lidah kita ini. Betapa sering bukan? Makanya kita setiap hari harus minta ampun. Minta Roh Kudus menguasai lidah kita ini, jangan sampai keluar kata-kata umpatan. Kata-kata negatif yang menjatuhkan. Seharusnya kita itu membangun, seharusnya kita itu mendorong, menyembuhkan. Masa-masa pandemik ini butuh orang-orang seperti itu, saudara. Bukan udah ketiban, udah jatuh ketiban tangga lagi. Nyari lagi siapa yang jatuhkan tetangga. Cari kambing hitamnya. Kasihan tuh kambing hitam, baru kemarin dipotong. Nah, saudara kasih, kita lihat bahwa kita harus betul-betul menjaga hidup kita ini. Ya, jangan cari kambing hitam. Saudara, yang ketiga adalah saling membandingkan. Nah, ini paling sering. Membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Oh, kamu mah sekarang udah berubah ya. Coba tuh, suami si A. Bager pisan. Perhatian sama si istri. Gandengan selalu. Hati-hati saudara, yang gandengan belum tentu cinta loh. Cuma di hadapan pendeta tuh gandengan. Coba kalau udah sampai rumah. Serius, saya nggak lagi berdrama. Tetapi ini kenyataan. Saya baru tahu itu. Nggak pernah gandengan pas masuk gereja. Udah mau masuk gereja, ayo. Langsung begini, waduh. Atau begini, wah kayaknya orang romantis banget itu pasangan. Wah, kenyataannya nggak ada. Udah sampai rumah dilempar. Permasalahannya berkisar apa saudara? Saya sebutkan, finansial. Kebiasaan. Aduh, saya dikritik terus nih. Sudah menjelang usia begini nih, snoringnya nih nggak lepas. Aduh, nggak mau tidur sama deket si papi katanya. Kenapa? Ngorok. Aduh, itu keras banget katanya. Saya diam aja. Ya, memang ini kelemahanku. Tapi saya perhatikan lagi. Saya coba tidur lebih malam lagi. Ternyata juga dia ngorok. Kemarin Raymond, dia nggak gelisah, nggak mau tidur sama papa. Tapi mau nggak mau, satu hotel, satu kamar.
Saya bilang nggak mau, sewa satu kamar lagi. Itu anak penasaran. Emang kita tinggalnya jauh, Texas sama California. Pas gabung jadi satu kamar, dia gelisah. Saya udah tidur, udah capek. Udah bunyi lah ya kalau udah capek. Dia rekam, saudara. Dia ketawa geli. Ini siapa nih? Siapa tuh? Papi sendiri nih katanya. Ngoroknya seberini nih. Saya bilang ampun ya. Oke, saya nggak balas dendam ya sama tuh anak. Saya diam aja. Dia kecapean. Bunyi saudara. Wah. Nah siapa? Aduh tuh anak. Biasalah ya anak sama bapak kadang-kadang suka bercanda begitu. Makanya saya bilang jangan suka ngakimin, oke? Jangan suka nyalakan orang. Nah sendirinya coba lihat. Cuma beda aja ngoroknya begitu. Nah saudara. Yang ketiga pola asuh anak ya. Pola asuh anak. Maunya begini, yang satu bilang begitu dan sebagainya. Berbeda. Kalau udah punya anak lain lagi tuh ceritanya. Lalu juga bicara soal orang tua mertua. Orang tuaku mah agar bisa mertuanya. Parah katanya begini. Suka memprovokasi lah apa segala macam. Menjelek-jelekkan. Nah saudara bukan hanya itu juga rasa jenuh. Apalagi lagi pandemi ini jenuh. Maunya keluar mulu. Jadi dari gara-gara ini jadi ribut. Lalu kemudian hubungan seksual. Ini juga kurang diperhatikan dan ini penting sekali saudara suami istri itu. Ya. Harus ada masa-masa tertentu di mana kita harus mengasingkan diri. Dan kita boleh menikmati hidup bersama suami istri itu. Jangan bilang itu dosa, enggak. Itu memang sudah direstui oleh Tuhan. Jadi penting hubungan seksual. Lalu kemudian pengaturan waktu. Ya, pekerjaan rumah. Sana dong. Ya saya tahu kamu sudah cari uang dan sebagainya. Saya juga kan harus ngerjain ini. Kamu gimana? Tuh nyuci itu gimana? Nyuci ini, aduh macam-macam. Nanti saya kasih tahu ya kerjaan saya apa sekarang. Nah saudara, lalu kemudian stres, beban mental. Udah tertekan di sana sini, beban mental. Karakter lagi yang belum pernah bisa berubah. Kebiasaan-kebiasaan keluarga. Perbedaan prinsip hidup. Ada lagi tuh, apalagi beda suku. Itu prinsipnya jauh lagi. Apalagi kalau berani menikah dengan orang kulit putih. Jauh lagi budaya, jauh lagi pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan. Sibuk dengan gadget, nah ini yang paling utama nih. Sekarang mana orang bilang ya harusnya dulu ya. Jangan keluar rumah tanpa Roh Kudus. Itu kan istilah dulu. Sekarang kan lain. Jangan keluar rumah tanpa gadget. Itu gadget luar biasa pengaruhnya, benar-benar orang terobsesi. Orang ngomong mah dia begini aja terus. Sabodo teuing langsung terus. Kalau udah begini udah gak peduli. Makanya ada 3 stages ya, saya mau kasih tahu sama saudara. 3 stages. 3 apa nih kalau stages itu seperti ini. 3 tingkat. Nah, tingkat pertama itu the honeymoon stage. Where everything seems perfect. Honeymoon, jadi itu masa di mana seperti honeymoon, awal-awal tahun sedang menikmati honeymoon. Wah, segala sesuatu itu perfect, sempurna, kayaknya nggak ada cacat celah. Tetapi setelah masuk angka 5 dan selanjutnya, masuklah yang namanya the reality stage, where you realize things are not all peaches and cream. Artinya tuh pada tahap di mana engkau tidak lagi kenyataannya itu berbicara mengenai perbedaannya, mulai keluar di situ. Ada profesor saya bilang begini, ini sama muridnya di seminari. Di seminari loh, bukannya di universitas umum. Setelah 13 tahun menikah, baru saya kenal siapa istri saya. Lah saya tanya, Bapak selama ini 13 tahun menikah sama siapa?
Saya kaget sebagai murid. Ya waktu itu belum menikah. Jadi dia jelaskan. Jadi kalau orang itu sudah menjadi suami istri bukan berarti menjamin dia sudah kenal betul pasangannya. Di situ ada adjustment satu sama lain. Persis seperti mobil. Harus di-tune up sampai cocok baru enak jalannya. Bukan? Semua juga begitu, saudara. Masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda dan harus saling adjust. Harus saling menyesuaikan, harus saling mengisi, harus saling menutupi. Jangan kalau udah ada lubang terus aja disalahkan terus. Bukan hanya itu, sekali enggak diulang lagi. Ini kan seperti kalau genting itu terus tes, terus saja. Diungkit lagi masa lalu, diungkit lagi, dibangkit-bangkit. Ingat enggak? Udah disuruh ingat lagi masa lalu. Ini yang paling menjengkelkan, bukan? Kita harus tutup. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru ini datang untuk kita perbaharui. Bukan diulang lagi, tapi yang baru ini harus kita hargai, saudara. Dan stage yang ketiga ini, the stage where they work it out, ya, and somebody will say, let's make a deal. Artinya, ayo duduk sama-sama. Begini loh ya, saya udah tahu kamu siapa. Dia juga bilang, saya juga udah tahu kamu siapa. Oke, let's make a deal tuh nggak negatif ya, tetapi kita mulai sadar kelemahan kita masing-masing. Oke, nah mulailah di situ, bangun. Dari perbedaan-perbedaan itu dibangun supaya menjadi sama. Nggak ada yang perfect, saudara. Suami istri nggak ada yang perfect. Ada aja kekurangan-kekurangannya. Disitulah Tuhan ingin supaya ada gesekan, supaya ada kesempurnaan di dalamnya. Kedewasaan rohani. Nah, saya mau katakan sama saudara ini penting sekali. Tolong ditayangkan mengenai piramida. Dapat? Nggak keluar. Oke. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah ini saudara. Marriage covenant pyramid. Ya, kita lihat ada segitiga. Ini di Amerika terkenal sekali ini, ilustrasi ini. Di mana kita kalau melihat di sini, saudara nggak kelihatan kepala saya. Jadi kita lihat di sini, God itu yang di center, yang atas itu husband and wife. Oke, husband, suami dan istri. Ya, di situ kita melihat ada distance, ada jarak. Ya, semakin kita dekat. Jadi tanggung jawab istri maupun suami itu adalah bertanggung jawab pada Tuhan. Semakin dia dekat hubungan dengan dan mempunyai relasi yang luar biasa dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin jauh dia dengan Tuhan, tidak pernah lagi baca Alkitab, tidak pernah lagi berdoa, tidak ada atau kurang hubungan dengan Tuhan, semakin jauh jaraknya. Sehingga tidak ada lagi kendali. Yang ada adalah perselisihan, yang ada adalah konflik. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti Tuhan yang diperlukan, Tuhan yang dicari di dalam hidup itu. Ini saya bicara kekristenan loh, bukan orang yang di luar kekristenan. Semakin dekat, semakin mengarah kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sekali lagi, kembali lagi dalam kitab Kejadian tadi, yang melembagakan, yang menguduskan lembaga pernikahan itu adalah Tuhan. Yang menciptakan dia, yang memulai dia. Kita nggak bisa lepas dengan dia. Berkatnya dari dia, karena dia yang mempersatukan. Nggak bisa kita lepas dari dia. Oleh dia, untuk dia, dan kemuliaannya.
Itu harus kita mengerti, saudara, konsep itu. Saya harap ilustrasi ini selalu ada dalam pemikiran saudara sepanjang hidup saudara. Sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu. Nah, saudaraku yang kekasih, karena tanpa dia kita akan, kulit boleh berkerut-kerut dan sebagainya. Tetapi hubungan tidak pernah berkerut. Tidak pernah bercacat. Semakin lama semakin sempurna, saudara yang kasih. Coba bayangkan dia yang digambarkan sebagai, ini nanti. Dia digambarkan sebagai apa? Sebagai kepala jemaat. Saudara tahu enggak? Kalau Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dari gerejanya, ngapain dia? Bukan hanya disembah, bukan hanya dipuji-puji dan sebagainya. Tapi dia punya tanggung jawab. Tanpa saudara sadari selama ini, ya tentang pertumbuhan rohanimu, dia itu membina. Dia juga membimbing saudara. Kalau ada kesalahan dia tegur. Dia bimbing menempatkan saudara kembali pada posisi yang benar. Tapi kita nggak sadar di situ. Nah itulah fungsi Roh Kudus yang bekerja selama ini. Dia bekerja melalui gembala sidang, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain. Disitulah ada pembentukan. Ya, nanti kalau umpamanya lagi susah, sedih, menderita, ada yang menghibur, ada yang membentuk, melindungi, mencukupi. Ini kepala gereja tuh, gembala yang setia. Coba bayangkan, dia digambarkan sebagai suami. Jadi kembali lagi saya merenungkan, wow betapa dalamnya fungsi suami itu. Enggak sembarangan gitu loh. Kalau saudara berani menyebut saya suaminya si A, saudara bertanggung jawab sampai akhir hidup. Memelihara istri sampai dikatakan tanpa cacat, tanpa kerut, kudus dan tidak bercela. Coba baca itu, nggak ada yang langsung jadi. Saudaraku yang kekasih, begitu pula dengan istri. Kejadian 2 ayat 22 disebutkan apa? Dan dari rusuk, kalau tadi bicara suami, dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Saya tuh sempat berpikir loh saudara, dari saya baca ini, kenapa sih rusuk? Rusuk kan tulang di sini nih. Tulang yang disukain sama banyak orang tuh apa tuh? Iga. Mau iga babi, iga sapi. Paling suka kan? Jangan kasih saya, udah dilarang. Yang merah-merah. Jadi iga yang paling enak, tetapi paling penting dalam tubuh manusia. Hebat ya Tuhan tuh. Luar biasa. Saya bilang oknum yang paling amat sangat jenius adalah Tuhan. Komplit. Saya sempat bicara sama Uwih, itu siapa ya namanya? Teman istri saya itu, dia dokter juga. Sampai dia bilang, aduh Mer, luar biasa. Tuhan itu semakin belajar anatomi tubuh manusia, luar biasa. Itu kenapa ada usus buntu ya? Kalau nggak begitu penting kenapa diciptakan ya? Itu yang membuat saya dioperasi 2 kali gagal di Boromius. 3 sebelum. Nah itu ingat lagi kan, udah gagal lagi dioperasi. Padahal kan cuma sedikit aja, tinggal disedot ambil. Dibedah sana, dibedah sini, habis tubuh saya. Dari usus buntu yang kecil itu. Banyak orang nggak ngerti. Nah saudara, usus buntu itu mengeluarkan semacam cairan ya untuk memprotek tubuh saudara. Tahu nggak saudara? Jangan dibilang ini nggak ada guna, ambil aja. Semua berguna. Semua berguna. Makanya pada waktu kepotong saya punya empedu, saya nangis sedihnya luar biasa. Empedu juga berguna. Supaya disaring itu tuh minyak-minyak. Sebelum masuk ke liver.
Coba bayangkan saudara makan goreng-gorengan, kan orang kita ini suka goreng-gorengan. Masuk terus ke liver, tampung terus. Bagaimana tuh liver bisa nampung begitu banyak minyak? Akhirnya sakit liver, bengkak. Ginjal perlu nggak? Perlu. Ada penyaringan lagi. Tuh banyak itu, persis seperti mobil tuh. Ada saringan. Semua tuh penting. Saya kalau ngingat lagi, saya bukan dokter umum ya, atau dokter yang belajar kesehatan. Tapi dia mengatakan, aduh luar biasa Tuhan tuh. Semua anatomi tubuh itu penting sekali dan berguna. Jangan dibilang gak berguna. Semua. Saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu saya mau katakan sama saudara. Penting sekali rusuk itu. Gak main-main. Rusuk itu adalah bagian dari tubuh manusia. Dan bagian yang penting dalam tubuh manusia. Ada satu kesatuan dengan tubuh. Sampai-sampai Adam yang cerita nih. Adam yang berikan conviction sendiri. Mana dia itu ya. Dia bilang apa saudara? Ya. This is now my bone of my bones, dia bilang, and flesh of my flesh. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bayangkan kalau manusia nggak punya tulang, nggak punya daging. Jadinya apa dia? Jadi penting sekali istri itu saudara yang kasih. Dan dia mengakui, she shall be called woman. Penting, karena apa? Nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya apa lagi? Nggak bisa diceraikan. Yang bisa menceraikan siapa? Manusia sendiri, bukan Tuhan loh. Tuhan sudah kasih itu statement yang begitu jelas dan dalam. Kalau sudah jadi istri, kalau sudah jadi suami, nyatu. Nyatu. Apapun alasannya. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa diceraikan. Kalau ada tulisan atau penyebutan cerai itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Maliaki 2:16. Aku membenci perceraian, baca baik-baik. Tuhan tuh benci perceraian, apapun alasannya. Whatever the reason, tetap Tuhan, I hate divorce. Ya. Maaf saya agak keras hari ini dan saya harus jelaskan, harus tegas. Inilah firman Tuhan. Jangan coba-coba mengambil keputusan cerai. Ya, jangan, apapun alasannya. Nah, kalau saudara dan saya ini fokus pada kelemahan saja, pasangan saudara itu terus-menerus, maka kita lihat apa kejadian. Tidak akan pernah apa saudara melihat kekuatan kelebihan dari spouse. You punya partner, you punya suami, you punya istri, enggak pernah kelihatan kelebihannya. Yang dilihat apa? Kekurangan aja. Disebutkan dari A sampai Z. Waduh, kayaknya dia yang paling sempurna dah. Nggak bisa begitu saudara, ada aja kekurangannya. Yang kedua, kalau saudara hanya terus-menerus menggali masa lalu pasangan saudara, maka saudara tidak akan mendapatkan kemajuan dan keberhasilan pada masa sekarang, apalagi future, masa yang akan datang. Nggak akan pernah dapat. Karena digali terus masa lalu. Orangnya sekarang, tubuhnya sekarang, pikirannya ke sana. Masa lalu. Ya memang sih orang kalau udah tua tuh ya, lagu-lagunya apa? Lagu lawas, lagu masa lalu. Ya, nggak suka lagu-lagu sekarang. Lihat apa lagu-lagu sekarang itu. Saya hampir nggak ngerti loh, nggak ngikutin tuh lagu-lagu. Susah. Itu anak-anak muda ya, betul. Song leader cari yang baru. Yang lama berlalu tidak, masih dikenang selalu. Glory, glory, haleluya. Itu kan lagu kapan? Zaman baheula, itu mah lagu zaman dulu. Tapi dengan cara menyanyikannya,
kita sedang menyembah Dia. Bukan? Jadi tidak akan pernah berlalu tuh lagu-lagu rohani. Itu bagus sekali. Very touching. Sangat menyentuh. Ya. Lalu kemudian setiap hidup pernikahan baik pasti melewati ujian-ujian. Selalu. Nggak ada yang lewat dari api. Selalu melewati api itu yang akan memurnikan terus menerus arti dan tujuan hidup pernikahan itu. True love proves in times of challenges. Akan membuktikan kalau memang benar engkau mencintai pasanganmu dari tantangan lepas tantangan. Kalau enggak ada tantangan, itu bukan hubungan suami istri. Saya enggak perlu cerita lagi mengenai kehidupan saya, bagaimana saya bergumul luar biasa waktu istri saya Mary sakit. Tapi saya mau nanti akhiri dengan hal itu. Tapi yang saya lihat saudara, saya baca, saya selidiki firman Tuhan. Tuhan selalu membuat pasangan-pasangan, meskipun gak harus suami istri. Ya, coba saya kasih contoh. Tuhan Yesus single, bukan? Single ya. Dia gak pernah menikah karena memang dia manusia, tapi juga Tuhan. Tapi dia memilih murid-muridnya. Dia ada di Yerusalem sana, dia enggak ada ambisi untuk menjangkau dunia untuk diselamatkan dengan sendirian. Tidak pernah ada di dalam pikirannya. Dia melibatkan murid-muridnya. Mulai 3 orang, 12 orang, 500, 3.000 orang. Terus berkembang sampai ke Maleer. Lalu kemudian Paulus, single ya. Tapi dia selalu mencari partner. Dia tahu dia terbatas. Gak bisa dia layanin sendirian. Motivasinya tulus dan benar. Dia perlu pasangan. Gak harus cari istri. Tapi dia memang punya karunia di situ. Celibacy yang mencari partner lain di dalam pelayanan. Tanpa Dr. Lukas, sudah tahu? Kalau saya sebut Dr. Lukas, memang dia profesinya dokter. Tetapi Lukas menolong Paulus dalam pelayanan. Sampai semua rekornya, catatan pelayanannya tercatat dalam 13 surat kiriman. Wah, luar biasa. Ya, siapa lagi? Nah, saya sekarang nyari yang paling tinggi. Allah. Ayat yang paling terkenal adalah Yohanes 3:16, bukan? Bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini? Dia perlu ada seseorang, yaitu anaknya. Dia kirim menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sekarang dia sudah naik ke surga. Sekarang dia kirim lagi Roh Kudus. Terus mendampingi umatnya dari masa ke masa. Para hamba Tuhan, siapa yang gak kenal yang nama D.L. Moody, penginjil yang terkenal pada abad-abad yang lalu. Tapi dia butuh orang yang nama Sankey untuk mendampingi dia. Billy Graham yang belum lama meninggal. Siapa yang tidak kenal dia? Dia didampingi oleh siapa? George Beverly Shea. Ada yang dampingi dia. Meskipun dia bisa berkhotbah juga, tapi tidak mau ngambil porsi khotbah. Tapi dia mengambil porsi memuji Tuhan. Lagu yang terkenal tahu nggak apa? Just as I am. Saya nggak mau nyanyi, itu terlalu panjang. Tapi just as, sebagaimana aku ada. Waduh, itu lagu sangat menyentuh saya. Benar-benar mentransformasi. Luar biasa. Na 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 la 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 la. Setiap KKR nyanyiannya itu. Jadi orang yang berdosa, orang yang mau menerima Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan, inilah aku Tuhan sebagaimana ada. Wah, saya sampai nangis ngelihat itu. Jiwa-jiwa itu berdatangan ke mimbar, saudara, dengan mengatakan, just as I am, Lord.
accept me Lord as a sinner. Sebagai orang berdosa. Sampai sedemikian rupa saudara. Apalagi kalau bicara suami dan istri. Harus betul-betul memahami fungsi, arti suami dan istri itu sendiri. Makanya saya cocok dengan title-nya, temanya, bersama kita bisa. Tidak ada yang alone di sini. Meskipun saudara mungkin ada yang ditinggal sudah oleh kekasih. Mungkin karena pandemik, mungkin karena penyakit lain dan sebagainya. Tapi ingat, remember always, you are not alone. Tuhan yang menyertai. Ibrani katakan, aku tidak akan meninggalkan, melupakan kau, aku akan tetap menyertaimu sampai akhir zaman. Bayangkan, saudara percaya enggak itu ayat? Sampai akhir zaman. Sekarang tayangkan gambar tadi. Saya kira saudara sudah tahu ya ini, ceritanya belum? Ada yang sudah tahu? Itu laki-laki sudah membungkuk umur 85 tahun. Itu istrinya, coba. Dia gandeng begini. Si istrinya mah ke sana kemari itu, melihatnya. Itu tuh ada ceritaannya itu saudara. Si istrinya itu kena Alzheimer. Kena Alzheimer. Waktu ditanya apakah istri Anda khawatir jika Anda membiarkannya pergi, makanya digandeng terus. Kalau orang Sunda mah bilang dicang-cang terus. Lalu dia bilang, oh dia sudah tidak ingat apa-apa. Bahkan dia tidak ingat nama saya. Si wanita itu, istrinya itu nggak ingat nama suaminya sudah. Saking tua dan pikunnya sudah nggak ingat lagi namamu siapa ya. Nah sampai begitu rupa saudara. Lalu ada yang bertanya lagi. Waduh luar biasa ya. Udah setua ini masih bergandengan tangan seperti itu. Lalu dia bilang, mengapa Anda terus saja membimbingnya setiap hari? Kan dia tidak mengenalimu lagi. Nama juga udah lupa. Dia senyum. Dia bilang apa saudara? Dia mungkin tidak tahu siapa saya. Tapi saya tidak pernah lupa siapa dia. Dialah cinta dalam hidup saya. Saya pas baca ini, wih, this is the power of love. Inilah kuasa daripada cinta, itu luar biasa. Dulu saya jarang untuk bergandengan tangan, tetapi karena istri sakit seperti itu, saya pernah cerita ya, di sini masih ingat, kena MS, lalu kemudian dia menjadi disable, atau di sini bilang difabel. Dia harus pakai kursi roda, berdiri nggak bisa lama. Kadang-kadang sudah jalan, kaki bisa ketekuk begini, sakitnya luar biasa. Meskipun ada tongkat hidup yang selalu dampingi dia, sekarang dia ada di Tasik. Kalau ikut-ikutan dengan saya kecapean, kesian juga. Nah, saya harus dampingi dia, gandengan terus. Banyak mata yang melirik, melihat terus itu. Kayak baru pertama lihat. Semakin ke kampung, semakin banyak yang nonton begitu. Nah, kurang ajarnya itu tukang parkir tuh. Satu kali ke mall, aduh katanya, tuh tukang parkir ada beberapa ngeliatin, nempoan gitu sampai mau masuk. Saya bilang, kenapa? Saya bilang begitu, saya cuma penasaran, kenapa ningali wae? Penasaran. Lalu dia bilang apa? Aduh Pak, dia mah ngomong bahasa Sunda. Di dia mah kayak gitu, nggak dipicen, kurang ajar saya bilang. Waduh, itu tuh. Sampai begitu rupa pola pikirnya. 3 pendeta ngomong sama saya, ngomong apa? Pak, kalau ini terjadi pada saya, nggak sanggup saya. Sedih saya. Ini hamba Tuhan bisa ngomong begitu. Bukan membuat saya jadi bangga, enggak. Membuat saya jadi sedih.
kalau ada hamba Tuhan yang ngomong seperti itu. Apa artinya ini semua yang saya khotbahkan? Apa artinya suami dan istri? Harus mengerti. Jangan asal khotbah, gak ada prakteknya. Ini yang saya mau katakan. Bukan hanya berlaku buat hamba Tuhan, tetapi buat saudara masing-masing di sini. Buat jemaat yang ada di rumah. Biar ingat selalu firman Tuhan ini. Apa arti fungsi suami dan apa arti dan fungsi istri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti bicara. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus itu akan terus berbicara. Menjadikan logos ini menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Berkati ya Tuhan satu persatu. Berkati ya Tuhan suami dan istri di sini. Berkati ya Tuhan orang tua dan anak di sini. Tanpa kecuali. Biar mereka ingat mereka tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan, setiap saat bagi setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan apalagi melupakan. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh masih diberi kesempatan untuk bersekutu, masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang beriman katakan, amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Shalom. Anda diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Atas nama Gembala, Jemaat, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. David Laban. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak bersama keluarga. Bapak Ibu, sebentar saya akan berdoa. Nanti setelah berdoa, kita akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapak buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Tuhan. Kalau Indonesia masih dilanda pandemi saat ini, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk memimpin bangsa ini keluar dari pandemi ini Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap krisis yang terjadi di dunia ya Tuhan. Baik itu krisis dari masalah kesehatan, krisis ekonomi, krisis energi, bahkan Tuhan krisis dari setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami tidak sendiri, kami percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan gadamu dan tongkatmu yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat persembahan kita, amplop persembahan kita. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang mengangkat persembahan ini Tuhan. Bapak, Engkau yang memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan, berkati setiap persembahan ini Tuhan, sehingga kami diberkati oleh kasih karunia-Mu dan berikan kami Tuhan hikmat untuk mengolah persembahan ini untuk kemuliaan kebesaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami pulang, biarlah kasih karunia-Mu tetap melimpah mengikuti kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.
Pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan membawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.